Oke, nih Chat, kan hari ini marketnya nih cukup berdarah-berdarah ya. Mungkin belum Aduh, lama kita mungkin udah sekian lama jeda nggak pernah lihat minus yang hampir 100 poin gini lagi, terus muncul lagi kan. Nah, kalau dilihat-lihat sebenarnya sih kayak asing net sale lumayan ya, 1,5 T hari ini, kayak ya. 3 hari mungkin cenderung keluar. Dan ya yang gua notice sih memang yang banyak diomongin kan tentu Goto ya. Goto itu udah ARB 4 kali, ya mungkin kalau minus tuh udah 7 kali. Udah sedikit banyak kan market cap dia tuh sebenarnya sekarang sih 130-an T, tapi kan almost tadinya 200 T. Sama Arto juga sempat turun ya Ces ya, jadi kayak itu kan Turun. satu pasang lah ya, jadi udah itu drive 20% Telkomnya kiri. juga, Jok. Telkom. Nah, Aduh. Om ikut keseret-seret, terus yang punya investment lagi apa Astra, yang ya akhirnya Astra. ya juga gimana ngedrak dia turun gitu kan. Padahal sebenarnya ya mungkin ya kenapa orang takut, karena kan Telkom kuartal 3 sempat realize kayak cetak loss gitu gara-gara penurunan harga Goto kan at that Ya. time gitu. Berapa harga segini udah pasti boncos-boncosan lagi gitu. Pertanyaan sebenarnya Ces, kayak kalau orang tanya kan klasik kan, kalau ada yang nanya sis Cesa sebenarnya Goto ini di level berapa sih lu baru boleh kita anggaplah yang belum punya barang, ini kan lihat kayak opportunity banget kan, lu bisa jawabnya nggak kayak gitu? Aduh. Kalau Goto tuh gimana ya? Nunggu di harga berapa ya, Jok ya? Mungkin di harga Astra beli kali ya. Oke, nah ini kan yang gua nggak ngerti. Simple gini, kalau by technical ya how low can you go gitu kan, ini Kayak belum ada look at batas, you, bro. nggak ada tanda reversal Ces ya, reversalnya nggak ada, berarti Betul. turun gitu. Orang pasti belum masuk kecuali dia tanda-tanda oke, ada candlenya mulai doji gitu kan, mulai Yes. uncertain tuh, buyer sellernya mulai seimbang, terus Kurang besok seimbang. Nah, bullish harami atau hijau nanti 2-3 kali. Nah, itu baru menunjukkan dia oke, itu tanda-tanda reversal. Walaupun kita juga mesti ukur ya, itu cuma dead cat bounce atau beneran reversal membentuk mulai uptrend jangka pendek gitu kan. Nah, hal-hal kalau misalnya lu perhatiin Ces, sebenarnya kayak di ini kan harga crossingannya tuh kayak di pasar nego kan makin turun ya, di 100, kemarin ada tadi 80. Nah, itu kan kayak yang banyak tuh ya pasti lebih murah lah daripada harga market kan. Orang ya mau jual lah ya, mungkin modalnya ranging kan, ada yang 2 perak itu strike price, tapi ada juga berapa 80 sampai 200. Jadi sebenarnya ada below 100 sih baru diperhatiin kalau gua baru pribadi ya. perhatian. Jadi lu bisa serendah-rendahnya lebih bagus, tapi anywhere below 100 baru gue coba lihat sih. Nah, di situ karena bagaimanapun juga aneh ya kalau orang bilang Goto mungkin mau buyback, bisa dong. Dia kan udah lepas harga 330-an, sekarang beli cuma 100. Iya, tapi cashnya dari mana gitu. Nah, itu dia. Runway-nya aja mungkin cuma 1,5 tahun gitu. Kalau dia loss 20 T lagi setahun, ya kas dia 30-an T, 32 T doang, gone gitu dalam 1,5 tahun. Jadi Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bener nggak? ya ngapain, Jok? Terus ya kita juga tahu ya, tech kan juga lagi ya bisa dibilang lagi nggak terlalu dilirik lah ya sekarang Nah, juga gitu kan. nyambung Nah itu, sekarang kalau lo gue tanya, lu turun BCA turun banyak, Goto turunnya parah, lu mendingan beli mana? Goto tuh Most likely ya, saya umumnya investor pasti kan masih tetap PM. logiknya, tapi gue dilema Chess. Maksudnya kan memang ya, ini ceritanya gue menjadi yang bersisi negatif dulu ya. Banking Ya. ini kan memang orang bilang resesi-resesi kan, tapi ternyata kan harganya all time high gitu, big four-nya lah ya sempat ya. Ya. Terus itu juga kejelekannya asing yang beli. Jadi ketika asing mulai keluar, nah lu mesti hitung-hitung tuh dia punya berapa peluru Aduh. keluar kan. Tapi asing kan rasional, as long kita punya NIM-nya, net interest margin-nya masih terjaga, suku bunga naik kan berarti lu punya suku bunga kredit masih naik. Terus ternyata kredit
growth gitu kan, masih apa double digitnya 10%-nya kayak tahun ini. Kalau tahun depan masih ya 8%, mungkin masih di consider fine gitu. Nah asal Ya, semua itu jalan ya sebenarnya banking fine gitu, nggak ya. performa yang bagus. Nah tapi mending lu yang jelasin Ces, menurut lu view 2023 sektor-sektor ini tuh kayak kalau misalnya kayak tadi gue pikir itu masih bagus, cuman harus perhatiin money flow juga ya. Nah, menurut lo Ya, gimana? Bro, sektor apa sih gitu yang kayaknya kalau bicara ini kita ngomongin mungkin gue lebih makro aja ya Jok ya. Kalau kita ngomongin 2023 itu kan banyak yang masih kita khawatirkan ya. Maksudnya global tuh bakal resesi, masih ada pengetatan kebijakan. Kita lagi nungguin Cina, bener ya Jok ya, yang mau reopening ini ya. Nah, menurut gue hal-hal itu yang harus kita perhatikan lah gitu. Cuman di satu sisi lain kan di tahun depan domestik ya, secara domestik ya gitu. Kita kan tahun depan mau ada musim masuk ke kampanye Jok gitu. Terus upah minimum provinsi juga udah mulai naik kan di tahun depan. Otomatis kan mungkin daya beli itu mulai attracted tuh Jok gitu. Mungkin yang menengah ke bawah kan naik dia ke berapa sih Jok? 4,9-an ya Jok ya kalau nggak salah ya. UMP ya gitu. Mungkin yang mereka mulai spending dan yang lain-lain ya. Menurut gue sih consumer lah kalau tahun depan Jok gitu. Salah satu yang menarik ya gitu. Consumer mungkin telco gitu. Terus satu lagi ya banking. Soalnya kalau kita ngelihat di tahun depan misalnya kenaikan suku bunganya udah limited juga gitu kan. Kita kan beberapa minggu lalu dengar The Fed mungkin tahun depan udah nggak seagresif yang di tahun ini ya Jok ya gitu. Nah mungkin ya sektor-sektor yang tertentu lah gitu. Kalau Cina reopening sih menurut gue bisa kontribusi juga sih Jok, karena kan pertumbuhan ekonomi kita juga didorong sama Cina, kontribusinya mungkin 15 to 20% kali ya ke pertumbuhan ekonomi global kali Jok ya. Gitu. Jadi kalaupun mau ngelirik saham-saham di tahun depan ya menurut gue sih ya nggak semua sektor gitu, sektor-sektor yang tadi yang gue sebutin lah gitu. Nah sekarang kan hari ini memang lagi turun lumayan cukup dalam gitu ya, yang emang pada belum punya gitu kan saham-saham yang tadi masuk sektor yang tadi gue sebut sih kayaknya boleh lah gitu, pelan-pelan di koleksi gitu Jok gitu. Oke, kalau misalnya sebelum Mas bahas lebih lanjut tentang sektor, berarti kan kalau IHSG ini gue cukup klasik. Kayak support resistnya sebenarnya kita masih kayak di area ranging aja. Ya, Resist 7173 ya kan. Support 6866. Kalau kelewatan nih saya udah nyentuh 68-an kan. Mungkin 66 worst case, tapi nanti naik lagi potensinya. Jadi kayak bolak-balik aja. Nah, tadi menarik Cesa bilang kan kayak reopening China ya. Mungkin itu fully reopen mungkin somewhere di kuartal 3 tahun depan lah, kira-kira gitu. Nah, sektor ini kan bisa mengaruh kayak terutama mining kan. Apa yang kita banyak kan ke sana. Nah, cuman mungkin yang perlu teman-teman perhatiin not about batu bara ya, karena batu bara itu kan mereka juga production dia mungkin kayak berapa the biggest juga China ya. ratusan juta ton juga lah, 600 gitu kan. Nah, itu kan kalau dia bisa produksi dan dia supply, ya walaupun ada demand tapi mungkin itu yang agak ter-offset. Iya kan. Jadi agak kejar karena ada tambahan supply. Nah, cuman yang memang agak sulit itu kan kayak balik lagi ya copper, nikel. Nah, itu mostly kan almost 30% gitu ada dari Indonesia, Filipina gitu kan, nikel, copper juga mungkin di Indonesia gitu. Jadi, nah metal-metalannya sih yang lebih digunakan untuk pembuatan baja lah ya di sana, termasuk salah satunya gitu kan aluminium. Jadi lebih ke arah sana. Buat juga ya Jok ya kayaknya ya Jok. Pilihannya mungkin tau lah ya Ces ya, paling kan kita kayak Inco ya, Harum adalah part of nikelnya, ada copper gitu. Nah itu kalau kita ngomongin mining, tadi Ces lu ngomongin banking,
apa tapi pilihan sahamnya kalau misalnya ngomongin banking? Banking kalau gue masih suka sih BBNI ya Jok. Mungkin compare to BMRI, BCA, Mandiri, kayaknya dia sih yang masih lagging ya, ketinggalan ya gitu. Menurut gue ya gitu. Compare to kalau BMRI sempat udah kemarin all time high. Ya kita nggak ngomong hari ini ya kalau hari ini semuanya. Mungkin merah terus BBCA juga gitu kan. BRI gitu. Kalau menurut gue sih yang ketinggalan sih BBNI sih, menurut gue ya oke lah kalau misalnya masih nanti kalau dia udah mulai ada turunan ya Jok ya. Mungkin di sekarang kan tadi berapa tuh 95-an ya? 9 sempat ke 9.500-an ya tadi ya, udah sempat ke 9.500. Gitu Jok, BBNI. Nah, sebenarnya mungkin hintsnya gini juga, Ces. Kalau at some point, kalau semua bank sudah dianggap PE-nya mungkin udah dianggap di atas 2 standar deviasi gitu kan. Mungkin kalau dilihat 5 tahun terakhir, terus juga harganya udah overbought semua, mungkin itu akan jatuh ke turunannya multi finance. Yang tadi kita bahas di pembukaannya, di depan multi finance-nya. Jadi itu normal lah, normal dalam. Jadi kayak itu Bevin nih kayaknya. ya kan. Tok, lu kenapa suka Bevin? Kayaknya lately banyak nih yang agak suka Bevin nih. Di tengah Iya. walaupun satu saham dia bertahan itu udah much better dari dia turun, right? Bener nggak? Apalagi oke, tapi nunggu kok lama, ya udah ada dividen at least ya kan, sedikit terobatilah kerinduannya ya kan. Tender Ya offer cuma kemarin di harga berapa sih Jok? kenapa? Sempat ada tender offer ya? Tender offer di 1.200 dulu, makanya sekarang itu kan. Dan research kita teman-teman boleh baca, diterima ya Ces, ada targetnya Bevin tuh di 1.600. Itu masih hitungan konvensional lah, belum yang ngomong digital bla 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 lah. Itu masih benar-benar konvensional. Dan ya semua NPL kan sebenarnya kan pemerintah lanjut relaksasi juga untuk 2023 nih. Jadi kayak yang kredit-kreditnya macet direlaksasi lah. Jadi sebenarnya akan bagus juga terreflect di NPL-NPL-nya bank dan finance gitu. Sama. Ces, ada yang nanya, kita masuk ke sektor tech ya. Tech ini kan ada yang nanya, mana bentar ya. Nih ngomongin Goto, notasi N-nya hilang, pindah ke K, apakah diusir dari LQ45? Kayak diusir apa ya nih, Ces? Aduh, gimana nih jawabnya? Masuk ke papan new economy, jadi mungkin keluar papan utama gitu ya. Nah, ada orang yang ya mungkin ada beberapa fund gitu reksadana yang ngikutin big caps ini, akhirnya terpaksa harus rebalancing, jual dia punya Goto. Sebenarnya ini masalah papan utama dan pengembangan ini nggak relate kayak cenderung indeks tertentu gitu sih ya. Mungkin ada kayak MSCI atau apa gitu, ada lah yang melihat, gue lupa ya, tapi melihat oke, harus di papan utama, bukan MSCI sih. MSCI kan bumi masuk pengembangan ya. Nah, tapi ada beberapa indeks yang masih lihat. Cuman menurut gue bukan itu kayak faktor utamanya mungkin ya. Orang kayak Goto ini mau jual kan lebih karena ya itulah, orang udah bisa exit dan dia beneran mau jual gitu. Lebih Ces, ya, isu ESG nih ke emiten batubara gimana tadi? Ini nyambung ke ESG, mungkin overall ada view nggak, Ces? ESG ya Jok ya. Kayaknya sih kalau menurut gue ya batubara kayaknya tahun depan nggak akan sebaik di tahun ini sih Jok. Ya kan, tapi ya mungkin batubara yang ada ESG, energi terbarukan mungkin lebih menarik ya gitu.